aroma rumah emang lebih enak daripada di rumah sakit. Ya akhirnya bisa lanjut udah. Video ini adalah part keempat dari episode Photoshop untuk pemula. Buat yang pemula gue sarankan untuk menonton videonya dari part pertama. Cek linknya di deskripsi atau kolom komentar video ini. Oke Dude, mari simak part keempatnya. Horizontal Type Tool. Tools yang umum dan hampir ada di semua software editing, berfungsi untuk membuat teks atau tulisan. Aktifkan Horizontal Type Tool, bisa tekan T pada keyboard. Maka pointer lo akan berubah menjadi bentuk typing seperti ini. Nah, pada font terdapat beberapa pilihan menu, seperti apa nama fontnya, misalnya gue pilih bebas Nui. Kalau lo suka sama font tersebut, bisa difavoritkan dengan klik bintangnya. Contoh, gue coba ketik A. Lalu ada jenis fontnya. Yang umum biasanya ada 4 jenis. Tipis, sedang, tebal, dan miring. Lalu ada besar kecil ukuran fontnya. Berapa PT? PT itu singkatan dari point. Kemudian ada anti-aliasing. Apaan tuh bang? Anti-aliasing itu berfungsi mengurangi artefak atau menyamarkan artefak. Jika anti-aliasing tidak diaktifkan, maka grafisnya akan terlihat bergerigi atau jagged yang bentuknya seperti tangga. Jadi aktifkan saja. Gue pilih defaultnya crease. Lalu ada paragraf dalam penulisan teks. Mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Di sampingnya ada warna untuk teksnya. Lalu Adobe juga menyediakan style atau warp text untuk membuat efek distorsi pada hurufnya. Lu bisa pilih dan atur sedemikian rupa. Wah, jadi rumah makan Padang. Nah, yang selanjutnya ada panel Properties dari huruf dan paragraf. Ini adalah pengaturan lebih lanjut dari penulisan teks, nama, jenis, ukuran. Nah, ini ada leading. Leading merupakan jarak antar baris teks, di atas dan di bawahnya. Lalu ada kerning. Kerning merupakan penyesuaian jarak antar dua huruf. Misalnya jarak huruf W dan B. Huruf W nggak mau deket-deket nih sama huruf B, karena B bau. Nah, tuh, oke. Jadi huruf W di sini tuh feel-nya segini. Oke, paham ya? Berikutnya adalah tracking. Memilih huruf sekaligus dan membuat jarak pada tiap hurufnya. Umumnya teks itu rapat. Dengan membesarkan value tracking, maka jaraknya akan menjadi lebih lebar. Salah satu contohnya seperti teks di poster film Queen's Gambit ini. Tracking pada huruf Queen's Gambit normal atau 0. Tetapi tulisan pada A Netflix Limited Series, trackingnya diperlebar. Oke, paham ya Dude? Di bawahnya ada skala tulisan baik vertikal dan horizontal. Standarnya 100%. Jika dinaikkan maka menjadi lebih tinggi. Jika diturunkan maka menjadi lebih pendek. Begitu pula berlaku pada yang horizontal. Lalu ada baseline shift atau pergeseran huruf atau penempatannya ingin sejajar, lebih tinggi atau di bawahnya. Kemudian ada jenis-jenis hurufnya seperti bold, italic, caps lock. Nah, pada caps lock, semua hurufnya akan menjadi huruf kapital. Misalnya gue menuliskan teks yang terdapat huruf kecil. Fontnya gue ganti ke Champions deh. Gue ketik FC Bayern Munchen. Nah, ketika gue aktifkan all caps ini, maka semua hurufnya akan menjadi huruf kapital. Di sampingnya ada small caps. Maka huruf kecilnya akan menjadi huruf kapital juga, namun ukurannya tetap kecil. Lalu ada superscript
yang biasanya ada dalam penulisan pangkat. Contohnya 2/4. Lalu pilih angka 4-nya dan aktifkan superscript. Nah, oke. Setelah itu ada subscript. Penulisan yang biasanya terdapat di rumus-rumus kimia ya. Contohnya oksigen, O2. Pilih angka 2-nya dan aktifkan subscript. Nah, oke. Di sampingnya ada underline. Dan strike through. Udah paham ya? Sekarang beralih ke tab paragraf. Nah bang, kok paragrafnya cuma ada 3, rata kiri, tengah, dan kanan. Sedangkan biasanya ada penulisan rata kiri dan kanan, seperti penulisan koran. Iya benar, di sini juga ada, tapi kenapa nggak aktif? Cara mengaktifkannya lu harus konversi layer type tool ini menjadi paragraf dulu. Caranya tinggal klik kanan, convert to paragraph text. Nah, sudah aktif kan? Sekarang tulisannya berada di dalam kotak atau biasa disebut text box. Text box juga bisa dilakukan secara langsung dengan klik tahan dan buat area text box-nya. Oke, gua close, gua akan pakai yang pertama aja. Terus tinggal kasih tulisan type paste lorem ipsum. Gua ambil segini aja. Klik justify atau rata kiri dan kanan dengan akhiran di kiri. Lalu ada akhiran di tengah dan akhiran di kanan. Atau semuanya rata kiri dan kanan. Kalau terjadi spasi yang lebar seperti ini, tinggal ubah skala text box-nya. Terakhir di bawah ini ada hyphenate. Fungsinya buat apa Dude? Berfungsi untuk memberikan tanda hubung dengan strip. Contoh misalnya Tom and Jerry membaca buku di rumah siapa yo. Untuk melihat fungsinya, sekarang coba untuk mengubah skala text box-nya. Nah, terdapat tanda sambung dari kata membaca menjadi strip baca. Oke, paham ya Dude tentang bagaimana cara menulis menggunakan horizontal type tool di Photoshop. Oh ya, lu bisa aktifkan glyph dengan klik window glyph. Fungsinya untuk melihat keseluruhan huruf, angka, dan spesial karakter pada font yang telah dipilih. Next, vertical type tool. Jika sebelumnya horizontal type tool hanya membuat tulisan secara horizontal, maka tools yang satu ini akan membuat tulisan secara vertikal. Perhatikan papan iklan di foto ini. Terdapat papan iklan yang datar dan tegak. Nah, untuk mengisi tulisan pada papan yang tegak, aktifkan vertical type tool. Semua mode dan option pada type tool itu sama. Jadi langsung ketikkan aja di sini. Ini nama-nama orang Jepang ya, yang sering dibicarakan di Indonesia. Profesinya apa ya, Google aja sendiri. Dengar-dengar sih aktris. Kalau di Google tulisannya idola Jepang gitu. Jadi gue cuma ngelanjutin aja nih. Di sini gue tulis Amy. Besarnya 70 poin. Lalu di sini Maria. Besarnya 35. Lalu di sini Asa Akira. Warna fontnya putih. Besarnya 42 poin. Oke, gampang ya Dude. Next. Vertical type mask tool. Teksnya sama seperti penggunaan vertical type tool, yaitu muncul secara vertikal. Namun ada istilah mask di sini, yang artinya hanya akan membuat seleksi dari teks yang telah ditulis. Oke, contohnya gue ketik cat, lalu checklist. Nah, ini dia seleksiannya. Untuk mengatur posisi teksnya, klik kanan,
transform selection. Lalu atur posisinya. Nah, garis putus-putus ini adalah seleksiannya. Sekarang gua akan coba terapkan metode masking dalam foto ini. Klik add layer mask. Gua bikin background putih agar lebih terlihat. Layernya gue pindahkan ke bawah layer cat. Gue buka rantainya agar bebas memindahkan posisi masking teksnya. Klik thumbnail maskingnya, tekan V untuk aktifkan move tool. Sekarang lu bisa merubah-rubah posisi maskingnya, dude. Oke, next. Horizontal type mask tool. Nah, prinsipnya sama. Hanya saja penulisan teksnya kali ini horizontal. Gua akan ketikkan cats. Lalu klik add layer mask. Gua tambahkan background putih. Geser ke bawah. Dan jadi dah. Atau lu mau buat variasi lain dari bagian tubuh kucingnya ini yang keluar teks. Itu juga bisa. Caranya aktif pada brush tool, pastikan foreground berwarna putih untuk menimbulkan gambar, kalau hitam artinya untuk menghilangkan. Klik panel properties, density-nya gue kurangin jadi 70% aja. Sekarang brush bagian dari kucingnya seperti kaki, buntut, dan mungkin kepalanya juga bisa. Kalau udah, naikkan lagi value density-nya menjadi 100%. Udah selesai. Inilah horizontal type mask tool. Next, path selection tool. Dari namanya aja udah menggambarkan fungsinya, yaitu memilih seleksi pada path. Contoh kalau move tool. Move tool bisa memilih objek, tapi tidak terlihat pola garis atau path-nya. Nah, kalau path selection tool bisa tekan A pada keyboard. Nah, dia bisa untuk memilih objek, sekaligus melihat pola garis atau path-nya. Bisa juga kalau lu ingin memindahkan objeknya. Loh, kok jadi gini? Next aja lah. Direct Selection Tool. Loh, masih yang ini. Gak apa-apa lah. Jika Path Selection hanya bisa untuk melihat pola garis dan memindahkannya, kalau Direct Selection Tool, lu bisa merubah bentuk dengan memilih poin dari pola garis atau path-nya itu, dude. Tuh, oke? Paham ya? Next, kalau gitu. Rectangle Tool. Rectangle Tool berfungsi untuk membuat bentuk kotak atau persegi panjang. Semua settingan dan modenya sama seperti dengan pen tool yang udah pernah gue bahas di Photoshop untuk pemula part ketiga ya, dude. Ada shape, path, dan pixel. Jadi untuk contoh gue hanya akan memberikan contoh dari shape aja ya. Nah, jika hanya fill yang aktif, maka akan terbentuk kotak dengan satu warna. Nah, jika fill dan outline keduanya diberi warna, maka akan terbentuk kotak dengan satu warna dan garis luarnya. Kalau fill-nya dimatikan dan outline yang aktif, maka hanya terbentuk kotak dengan garis luarnya aja. Nah, di sampingnya ada settingan seberapa besar outline-nya. Di sampingnya lagi ada bentuk outline-nya. Pertama hanya garis, kedua ada garis putus-putus, ketiga ada titik-titik. Di bawahnya ada align, caps, and corner. Sama seperti yang udah gue jelaskan di fungsi pen tool sebelumnya. Align itu bentuk outline ada di dalam, di tengah, atau di luar. Corners itu bentuk sudutnya mau lancip, melengkung, atau terkikis. Kembalikan lagi. Caps. Caps itu bentuk pada ujung garisnya. Kalau outline tersambung seperti ini, tidak ada yang akan berubah karena tidak ada ujungnya. Jadi tekan A untuk mengaktifkan Direct Selection Tool.
Kemudian gue hapus salah satu titik di sini. Delete, yes. Nah, sekarang udah ada ujungnya nih, yang di atas dan di bawah. Aktifkan lagi rectangle tool. Tekan U. Sekarang baru lu bisa melihat perubahan dari fungsi caps pada rectangle tool. Oke? Pada rectangle tool lu juga bisa langsung membuat warna gradasi. Caranya dengan klik icon gradient ini dan pilih warna gradiennya. Gue pilih yang udah tersedia dari template yang ini. Struknya gue juga akan pilih yang sama, tetapi gue akan putar minus 90 derajat. Maka akan terbentuk kotak dengan warna gradasi baik fill dan outline-nya. Selain itu ada pattern. Misalnya gue pilih pola batik kawung ini. Skalanya 10% aja. Struknya gue nonaktifkan. Maka akan terbentuk pola batik kawung di dalam persegi panjang ini. Lu tahu game Tetris, Dude? Nah, itu juga merupakan tumpukan-tumpukan rectangle. Gitu, Dude. Paham ya? Next. Rounded rectangle tool. Sebuah kotak atau persegi panjang yang sudutnya melengkung. Cara membuatnya sama, dimana lu tinggal klik and drag aja. Untuk merubah seberapa melengkung pada ujungnya ini, pastikan aktif di layer tersebut, lalu pergi ke panel Properties. Di sini ada 4 rounded icon, sudut kiri atas, sudut kiri bawah, sudut kanan atas, dan sudut kanan bawah. Dan ada rantai di tengahnya. Rantai ini artinya ketika lu mengubah satu value, maka sudut yang lainnya akan otomatis mengikuti. Tapi kalau lu matikan icon rantainya, lu hanya dapat melengkungkan satu sudutnya aja, gitu. Contoh penggunaan rounded rectangle tool seperti kalender pertandingan sepak bola ini, bentuk sudutnya yang sama semua. Atau hasil pertandingan ini, bentuk sudutnya yang melengkung hanya 3 bagian saja di masing-masing kotaknya. Oke, next. Ellipse tool. Tadi udah yang kotak-kotak, sekarang yang bulat-bulat. Ya, ellipse tool itu adalah alat untuk membuat shape berbentuk lingkaran. Nah, kalau lu ingin lingkarannya sempurna, saat ingin membuatnya tahan shift, lalu klik and drag untuk membuatnya. Maka jadilah lingkaran yang sempurna. Karena kalau tidak menahan shift, lingkarannya menjadi oval. Gitu, Dude. Apa yang akrab dari lingkaran? Rumusnya PR kuadrat. Ya, bentuk jam misalnya. Titik tengahnya, detiknya, dan menitnya. Atau bendera nasional Jepang. Oke, next. Polygon tool. Polygon itu merupakan bentuk segi yang banyak sudutnya. Perhatikan properties di sini. Sides-nya 6, artinya sudutnya 6. Maka kalau dibuat akan menjadi segi 6. Kalau diubah menjadi 5, maka menjadi segi 5. Begitu. Nah, di sampingnya ada icon gear. Kalau smooth corner-nya diaktifkan, maka tiap sudut yang dibuat akan menjadi lengkungan. Menjadi tidak lancip dan halus. Lalu kalau star diaktifkan, maka akan menjadi bentuk bintang. Dan dia akan otomatis menambahkan 2 kali lipat titik sudutnya. Lalu dalam star terdapat indent sides by berapa persen? Indent sides itu lengkungan kedalamannya berapa persen. Kalau angkanya dibesarkan misalnya 53%, maka akan semakin dalam sudut tambahannya dan bentuk bintangnya lebih perfeksionis. Lalu ada smooth indents. Sudut di dalamnya akan menjadi melengkung atau halus. Jadinya seperti ini. Oke, paham, Dude? Polygon contohnya seperti sarang lebah. Merinding. Ada segi 5 seperti pola badan bola dan lain sebagainya. Next. Line tool. Line tool untuk apa, Bang? Ya, untuk membuat garis dong. Opsinya masih tetap sama.
Kalau untuk membuat garis biasa pakai yang solid color. Kalau ingin membuat gradasi, pilih opsi gradient. Udah, begitu aja Dude. Dari garis-garis tersebut, gue dapat komposisikan ke dalam desain pot Liga Champions. Seperti ini Dude contohnya. Oke, paham Dude? Next. Custom Shape Tool. Terakhir ada Custom Shape Tool. Custom Shape yang artinya adalah bentuk khusus yang sudah disediakan oleh Adobe untuk mempermudah mengilustrasikan bentuk apa saja. Di sini terdapat jejak kaki hewan. Terus ada kucing, nih favorit gua. Terus ada anjing, ada ikan, ada tulang. Kucing makan ikan, anjing makan tulang, tapi tulangnya diambil kucing juga. Ya begitulah, adalah banyak pokoknya. Lu bisa explore sendiri nantinya. Oke, ya sip. Jadi sekian Dude. Gua akhiri tutorial Photoshop untuk pemula part keempat ini. Dengan begitu penggunaan semua tools yang umum yang perlu lu kuasain buat para pemula udah selesai gua bahas. Bang, apakah nanti bakalan ada episode Photoshop untuk pemula lagi? Oh pastinya, sembari jalan aja dengan tutorial yang ada ya Dude. Untuk waktunya belum bisa dipastikan kapan, yang jelas ada lanjutannya lah. Karena masih banyak seperti fungsi filter, blending option, dan sebagainya. Oke, pantengin aja. Ya jika menurut lu video ini bermanfaat, lu yang paling tahu udah Dude harus ngapain, oke? Dan seperti biasa lu juga bisa negor gua dan admin lainnya di Instagram. Follow aja @nihilproject. Oke Dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo.